Jokowi anti-Islam. Hah? Jokowi anti-Islam? Waduh, aduh. Teman-teman, ini ada Buniyadi lagi. Apakah bakalan kena lagi nih? Mari kita tunggu. Ini tudingan baru lagi. Kalian tahu kan Buniyani ini pernah dipenjara juga dulunya. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi, gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian mengenai pernyataan Buniyani ini? Dia menuding Pak Jokowi anti-Islam, kemudian paling zalim. Aduh. Ini sih kalau menurut saya sudah menjadi bukti lagi ya. Bisa menjerat ini. Bisa menjerat Buniyani. Kalian tahu kan kasus Buniyani ini dulunya gegara motong video Ahok yang kemudian menjadi viral heboh, bikin gaduh negara ini. Hingga akhirnya dia masuk bui gegara ulahnya tersebut. sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniyani jadi targetnya? Waktu itu saya nggak tahu ya. Ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok yang melaporkan saya ke kepolisian, gitu kan. Nah, ini nggak ada unsur pidananya. Saya dilaporkan dengan pasal berapa jadinya itu Mas Reza? Undang-undang ITE, undang-undang ITE. Karena memotong Ya, segala macam. Kan? Ini dulu, saya dilaporkan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu pasal berapa jadinya? Siapa itu yang melaporkan? Tim sesnya saking saya nggak mau nyebut orang ini, nggak usah lah. Pokoknya Buniyani mencoba memutarbalikkan fakta. Pengadilan sudah memutuskan bersalah, sudah dipenjara, ya nggak usah lah. Nggak usah mencoba bela-bela diri. Tahu udah dipenjara dan beliau ini sudah menjalani. Tapi dia mencoba membangun framing lagi. Seolah-olah dia ini didiskriminalisasi. Aduh. Tapi yang jelas dia adalah tim sesnya Ahok. Tim sesnya Tim sesnya Ahok. Gitu ya, itu cebong-cebong, buzzer-buzzernya dia, tim ses. Nah, itu lalu kemudian kan saya diperiksa. Nggak ada unsur pidana yang menyangkut pencemaran nama baik. Lalu kemudian dipindah lagi, kemudian pasal 28 menyebarkan itu isu sara. Pasal 28 nggak salah ya. 27 yang pencemaran nama baik, lalu berpindah menjadi pasal 28. Saya itu dilaporkan dengan pasal yang kemudian setelah ditanya-tanya di sana, itu nggak nyangkut. Saya mau mundur dulu. Ya. Ketika terima surat panggilan dari kepolisian, ini polisi mana? Polisi Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Di dalam surat panggilan dari Polda Metro Jaya itu menggunakan pasal pidana tentang apa? Pasal 27 seingat saya. Aduh. Pokoknya di sini dah. Pokoknya di sini Buniyani mencoba membangun framing bahwa seolah-olah dia itu waktu itu di penjara gegara didiskriminalisasi dan yang salah itu Pak Jokowi. Sehingga muncul seperti pernyataannya di awal video tadi mengatakan kalau Pak Jokowi itu anti-Islam dan yang paling zalim banget. Aduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian atas pernyataan Buniyani ini? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Ini. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Ini bantahan dari Prof. Mahfud MD ya, mengenai tudingan bahwa Pak Jokowi itu merupakan anti-Islam. Dan di sini Prof. Mahfud MD memberikan jawaban pernyataan yang sangat menohok sekali, teman-teman. Pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak.
Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya, katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat, katanya. Oh, nah. Begitu dia. Tuh kan? Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, dimanapun itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga. Nah, ini gimana nih teman-teman? Ini jawaban yang begitu menohok dari Prof. Mahfud MD. Langsung membantah narasi-narasi sesat. Yang seperti yang disampaikan Buniyani mengenai kalau Pak Jokowi itu anti-Islam. Lah. Dasarnya dari mana kita juga nggak tahu teman-teman. Ya, luar biasa Pak, Bapak Presiden. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman. Iya, terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Nah, gimana nih teman-teman bagi orang-orang kelompok-kelompok barisan sakit hati yang terus nuding Pak Jokowi habis A terbitlah B, C dan berikutnya hingga muncul Jokowi itu anti-Islam dan langsung dibantah oleh Prof. Mahfud MD. Ini kesaksian beliau, kesaksian dari seorang Prof. Mahfud MD mengenai sosok Pak Jokowi. Lalu ada Buniyani dan orang-orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi meneriaki kalau Pak Jokowi itu anti-Islam. Loh. Gimana nih teman-teman? Dua amanah tadi. Saya buka, saya itu dua amanah itu yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ini Rismon dan kawan-kawannya lagi berusaha mati-matian teman-teman. Ada apa nggak capek nih Rismon ya? Apa nggak capek kelompok orang-orang ini yang selalu berusaha? Mereka berusaha nyari celah. Gimana nih? Gimana ya? Di mana letaknya kita pokoknya harus nyerang. Biar kita menang ini lawan Pak Jokowi dengan apapun kesempatan. Sehingga Rismon ini dan kawan-kawan mondar-mandir sana sini ibaratnya investigasi terus-terusan. Nah, seperti yang terbaru ini, ada Rismon, kemudian temannya ini sedang mewawancarai seorang bapak-bapak. Kemudian muncul lagi nih teman-teman, tudingan baru. Nah, ini. Ini hal-hal yang membuat Rismon dan kawan-kawan senang. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Aduh. Tudingan macam apa lagi nih teman-teman? Dari keluarga PKI ya. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu? Joko Tadi itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Yang satu kampung di Solo ini. Ya. Satu kampung. Oh. Di Boyolali. Daerah Boyolali. Ya. Wonosegoro. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Gimana nih teman-teman? Apakah Bapak ini yang sebagai narasumber ini nanti bisa mempertanggungjawabkan nggak apa yang diucapkan beliau ini? Jangan maulah, jangan sampai dirugikan sama orang-orang seperti Rismon ini. Nanti Pak rugi sendiri kalau sampai menyebarkan gosip-gosip atau berita bohong. Nah kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir tahun 61. Ya. Dimana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun sudah menjadi anggota PKI. PKI. Menjadi anggota partai PKI.
Makin tidak masuk akal, makin ngawur, makin kelewatan Rismond dan kawan-kawan ini untuk mencari saking berusahanya menjatuhkan Pak Jokowi. Berusaha agar apa yang mereka sampaikan itu, apa yang mereka argumentasikan itu, biar itu adalah benar. Sampai-sampai mewawancarai sana sini entah orang siapa itu, dan menyebarkan isu-isu baru lagi. Aduh, gimana nih teman-teman? Gimana nih Rismond? Menantang ya, itu karena itu adalah sebuah fitnah yang sangat keji ya. Kepada kami orang-orang kecil, orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak punya jabatan apapun, tidak punya harta yang saya ini ibu peneliti yang dengan susah payah membesarkan ketiga anak saya ya dengan Dokter Tifa, seorang ibu atau seorang peneliti nih? Kemarin kan Dokter Tifa ini nggak ngaku kok seorang ibu. Ngakunya ini dokter dan ahli melakukan pekerjaan, sedang melakukan penelitian, dan mohon jangan diganggu, mohon jangan didiskriminalisasi, biarkanlah mereka bekerja. Tapi sekarang agak lembut ya, agak lembut bicara daripada ibu dokter yang satu ini. Supaya menyekolahkan mereka dengan darah dan keringat, tiba-tiba dituduh gitu ya, dituduh terlibat dalam sebuah bohir apa itu tuduhan yang sangat keji ya, tuduhan yang sangat keji. Anda mau tegaskan bahwa tidak ada penyokong dana di balik ini? Ya, gini aja. Ayo gini, sekarang kita buka-bukaan ini rekening deh. Rekeningnya Ngabalin sama rekening saya deh. Aduh, Dokter Tifa di sini sangat lembut sekali ya. Sangat lembut sekali cara ngomongnya, nantangin. Kan kemarin kan ada sedikit juga pernyataan dari Ali Ngabalin yang mengatakan kalau kasus ijazah Pak Jokowi ini kan udah bertahun-tahun kasus lama dan membutuhkan dana besar, dan dia menyampaikan kalau ada aliran dana besar di kasus Pak Jokowi ini. Tapi mengenai siapa sosoknya di belakang mereka ini, Pak Ali Ngabalin belum juga membocorkan secara gamblang waktu itu. Nah, seperti yang kita lihat, di sini Dokter Tifa ketawa-ketawa, entah ketawa memang ketawa apa, atau saking paniknya nih teman-teman. Nah, inilah mereka ini yang selalu mencari kesalahan Pak Jokowi. Tapi giliran dilaporin, giliran nanti dipolisikan, mewek mengaku didiskriminalisasi, mengaku ada upaya pembungkaman. Entah mereka nggak bisa bedain mana menduga dan mana menuduh. Nah, itu dia masalahnya sama mereka, orang-orang ini. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat, kita tonton bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kamu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.